Di hari anniversary, suami kirim pesan, acara spesial kita dibatalkan. Aku ada urusan mendadak, ucap suami. Aku hancur kemudian memilih menghilang tanpa meninggalkan jejak. Suamiku panik luar biasa saat menyadari, aku berada di lokasi yang mustahil dia pikirkan. Sebelum cerita dimulai silahkan like dan komen, hadir, beserta dari kota mana asal kalian. Jangan lupa subscribe channel Sarah Amel supaya kalian ketinggalan video terbaru. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku berdiri di depan cermin besar yang terletak di sudut kamar utama kami, menatap pantulan diriku dengan tatapan yang kosong. Di atas meja rias, selembar kertas kwitansi masih tergeletak dengan jelas. Angka yang tertera di sana sangat besar, sebuah nominal ratusan juta rupiah yang kukeluarkan dari seluruh sisa tabungan pribadiku sendiri. Demi menyambut hari jadi pernikahan kami yang kelima, aku telah memantapkan hati untuk menyewa sebuah gedung pertemuan eksklusif di pusat kota. Aku tidak sekadar menyewa ruangan kosong, tetapi juga memesan dekorasi bunga segar yang melimpah, catering dengan menu-menu terbaik, hingga grup musik string yang akan memainkan lagu-lagu kesukaan kami berdua. Semua persiapan megah itu kulakukan dengan satu harapan yang tersisa di dalam dada, yaitu menyelamatkan pernikahan kami yang kian hari kian mendingin. Aku ingin malam ini menjadi titik balik bagi kami untuk kembali seperti dulu lagi. Fisikku terasa sangat lelah setelah seharian penuh mengurus setiap detail acara tanpa bantuan siapapun. Aku harus memastikan warna taplak meja sesuai, pencahayaan gedung tidak terlalu terang, hingga susunan acara berjalan tanpa hambatan. Namun, keletihan fisik itu tidak sebanding dengan beban batin yang selama beberapa bulan terakhir ini menghimpit dadaku. Suamiku berubah menjadi sosok yang asing, dingin, dan jarang sekali menghabiskan waktu di rumah. Setiap kali aku mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati, dia selalu beralasan lelah karena urusan pekerjaan kantor yang menumpuk. Oleh karena itu, aku mengira bahwa dengan membuat perayaan yang mewah dan penuh kejutan ini, suamiku akan tersentuh dan menyadari bahwa aku masih sangat mencintainya. Aku memaksakan diri untuk tersenyum, mengabaikan rasa perih yang perlahan mulai menggerogoti sudut hatiku. Aku perlahan mengenakan gaun malam yang sudah kupersiapkan sejak jauh-jauh hari. Gaun itu berwarna putih gading, terbuat dari bahan sutra berkualitas tinggi dengan payet-payet halus yang dijahit dengan tangan secara manual. Ketika aku bergerak, payet-payet itu berkilauan dengan lembut di bawah cahaya lampu kamar. Harga gaun ini sangat mahal, bahkan menyamai biaya sewa mobil mewah selama sebulan. Aku sengaja memilih gaun terbaik ini agar suamiku bisa melihatku sebagai wanita yang paling anggun malam ini. Aku merapikan tatanan rambutku yang disanggul modern secara perlahan, lalu memoleskan lipstik merah segar di bibirku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa energi emosional yang kumiliki untuk menyambut malam yang seharusnya menjadi malam paling bahagia bagi kami berdua. Tepat ketika aku hendak meraih tas kecil di atas meja rias, gawai yang tergeletak di samping kwitansi tiba-tiba bergetar dengan kencang. Jantungku seketika berdegup dengan sangat cepat, sebuah firasat buruk mendadak melintas di kepalaku. Aku segera mengambil gawai tersebut dan membuka layar kunci dengan tangan yang sedikit gemetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor suamiku. Kalimat yang tertulis di sana sangat pendek, padat, dan terasa begitu dingin saat kubaca secara berulang-ulang. Dia menulis bahwa acara spesial kami malam ini dibatalkan secara sepihak karena dia mendadak memiliki urusan pekerjaan yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Tidak ada kata maaf, tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan tidak ada rasa bersalah yang tersirat dari untaian kata yang dia kirimkan kepadaku. Aku terpaku di tempatku berdiri, merasa seolah-olah seluruh pasokan udara di dalam kamar ini lenyap dalam sekejap mata. Dadaku terasa sangat sesak hingga aku kesulitan untuk sekadar menarik napas. Air mata yang sejak tadi kutahan dengan sekuat tenaga kini mulai merebak di pelupuk mata, merusak riasan wajah yang telah kubuat dengan penuh kesabaran selama berjam-jam. Aku mencoba menghubungi nomor suamiku kembali, berharap dia sedang bercanda atau setidaknya mau mendengarkan suaraku sebentar saja. Namun, panggilanku langsung dialihkan ke nada sibuk setelah beberapa kali berdering. Aku mencobanya lagi untuk yang kedua dan ketiga kali, tetapi hasilnya tetap sama saja. Suamiku sengaja mematikan gawainya atau menolak panggilanku secara sadar. Di tengah keputusasaan yang sedang melanda diriku, pintu kamar utama tiba-tiba terbuka dengan kasar tanpa ada ketukan terlebih dahulu. Mertuaku melangkah masuk dengan dagu yang terangkat tinggi dan sepasang mata yang menatapku dengan pandangan penuh penghinaan. Beliau melipat kedua tangannya di depan dada, memperhatikan penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan senyuman sinis yang menghiasi bibirnya.
Kehadirannya di kamar ini seolah-olah menjadi pelengkap dari penderitaan yang sedang kuhadapi malam ini. Aku tahu persis bahwa mertuaku tidak pernah menyukaiku sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah ini sebagai menantunya. Untuk apa kamu berdandan berlebihan seperti itu? Suara ketus mertuaku memecah keheningan kamar yang mencekam. Apakah kamu sedang bermimpi menjadi seorang ratu semalam? Aku menghapus air mata di pipiku dengan cepat menggunakan ujung jari, mencoba menjaga sisa-sisa harga diriku di hadapan wanita tua ini. Aku sedang bersiap-siap untuk pergi ke gedung perayaan, Ibu. Malam ini adalah hari jadi pernikahan kami yang kelima. Mertuaku mendengus dengan sangat kencang, lalu berjalan mendekat ke arah meja rias tempat kwitansi pembayaran gedung itu berada. Beliau menyambar kertas tersebut, membaca angka nominal yang tertera di sana, lalu melemparkannya kembali ke meja dengan gerakan yang sangat kasar. Wajah mertuaku langsung berubah menjadi penuh dengan kemarahan yang meluap-luap. Kamu ini benar-benar istri yang tidak berguna dan tidak tahu diri, bentak mertuaku dengan suara yang melengking tinggi. Menyewa gedung mewah seharga ratusan juta hanya untuk acara konyol seperti ini? Kamu pikir mencari uang itu mudah? Kamu hanya tahu caranya menghabiskan uang dan membuang-buang harta secara sia-sia. Ibu, tolong dengarkan aku terlebih dahulu, ujarku dengan suara yang mulai bergetar hebat karena menahan tangis. Semua biaya untuk acara malam ini menggunakan uang dari rekening pribadiku sendiri. Aku tidak memakai uang suamiku sepeser pun untuk membayar sewa gedung maupun catering. Sama saja, kamu itu egois dan berotak dangkal. Mertuaku kembali mencemoohku dengan kata-kata yang semakin kejam. Suamimu itu sedang sibuk bekerja keras di luar sana, memeras keringat demi masa depan, sedangkan kamu di rumah malah sibuk berfoya-foya membuat acara tidak bermutu seperti ini. Sekarang lihat hasilnya, suamiku bahkan tidak sudi datang menemui istri gila seperti kamu. Dia lebih memilih pekerjaannya daripada melihat tingkah lakumu yang kekanak-kanakan ini. Kata-kata mertuaku barusan seolah menjadi sebilah belati yang menghujam tepat di pusat lingkaran rasa sakitku. Pertahananku yang sudah kubangun dengan susah payah selama bertahun-tahun akhirnya runtuh sepenuhnya pada detik itu juga. Kombinasi antara penolakan dingin dari suamiku dan cemoohan kejam dari mertuaku membuat sesuatu di dalam kepalaku seakan-akan terputus dengan seketika. Rasa sedih yang mendalam mendadak berubah menjadi sebuah gelombang amarah dan keputusasaan yang tidak bisa lagi kukendalikan dengan akal sehat. Aku menjerit dengan sangat histeris, sebuah suara lengkingan penuh penderitaan yang belum pernah kukeluarkan sebelumnya sepanjang hidupku. Mertuaku sempat tersentak kaget dan melangkah mundur beberapa senti melihat reaksiku yang tidak terduga. Dengan kedua tangan yang gemetar hebat karena luapan emosi, aku meraih bagian depan gaun malam mahalku dan menariknya dengan sekuat tenaga hingga kain sutra itu robek menjadi dua bagian. Suara robekan kain yang mahal itu terdengar begitu jelas di dalam kamar, mengiringi tangisanku yang semakin menjadi-jadi. Aku merobek pait-paitnya hingga berhamburan di atas lantai marmer, tidak peduli lagi dengan harga maupun keindahan gaun yang semula sangat kupuja tersebut. Ya Tuhan, kamu benar-benar sudah gila, teriak mertuaku dengan wajah yang memucat karena terkejut melihat tindakanku yang merusak gaun di depan matanya sendiri. Kamu sudah kehilangan akal sehatmu. Aku tidak memedulikan ucapan mertuaku lagi yang terus-menerus meneriakiku sebagai wanita gila. Dengan napas yang memburu dan air mata yang terus mengalir deras membasahi wajah, aku menyambar sebuah tas kecil yang berada di atas meja rias. Aku tidak membawa baju ganti, tidak membawa perhiasan, ataupun barang-barang berharga lainnya yang ada di dalam kamar ini. Aku hanya membawa dompet dan gawai yang ada di dalam tas tersebut. Aku membalikkan badan, mengabaikan mertuaku yang masih berdiri mematung di sana, lalu berlari keluar dari kamar utama dengan langkah yang tergesa-gesa. Aku menuruni anak tangga rumah mewah kami dengan setengah berlari, mengabaikan beberapa pelayan rumah yang menatapku dengan pandangan penuh ketakutan dan kebingungan melihat penampilanku yang acak-acakan dengan gaun yang telah robek. Aku membuka pintu depan rumah dengan kasar, lalu melangkah keluar menembus kegelapan malam yang dingin. Langit malam itu seolah-olah ikut merasakan kesedihan yang mendalam dari dalam hatiku, menurunkan rintik-rintik hujan yang langsung membasahi tubuhku saat aku berlari menyusuri jalanan kompleks perumahan yang sepi. Aku terus berlari tanpa arah tujuan yang pasti, menjauh dari rumah neraka itu, membawa seluruh sisa kewarasanku yang kini telah berada di ujung tanduk. Di dalam rumah yang kutinggalkan, mertuaku dan seluruh pelayan merasa sangat yakin bahwa aku telah benar-benar kehilangan akal sehatku dan menjadi gila akibat depresi yang mendalam. Malam itu, setelah aku berhasil meloloskan diri dari rumah yang penuh dengan penderitaan tersebut, aku tidak benar-benar menghilang begitu saja tanpa sebuah rencana yang matang.
Semua kejadian histeris yang kuperlihatkan di hadapan mertuaku adalah bagian dari sebuah skenario besar yang telah kususun dengan sangat rapi sejak jauh-jauh hari. Lewat jaringan informasi dan alat perekam tersembunyi yang sengaja kutanam di beberapa sudut rumah, serta laporan berkala yang dikirimkan oleh seorang wanita yang kini mendampingi suamiku, aku bisa mengetahui dengan sangat jelas bagaimana reaksi mereka setelah kepergianku dari rumah malam itu. Suamiku baru kembali ke rumah besar kami saat jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Ketika dia melangkah masuk ke dalam ruang tengah, mertuaku langsung menyambutnya dengan wajah yang penuh dengan ekspresi dramatis, menceritakan kembali kejadian di mana aku menjerit histeris dan merobek gaun malam mahalku sebelum akhirnya berlari keluar menembus hujan. Mendengar cerita panjang lebar dari ibunya, suamiku sama sekali tidak menunjukkan raut wajah khawatir, cemas, atau berniat untuk segera mencariku di luar sana. Dia hanya menghela napas panjang, melonggarkan ikatan dasinya dengan santai, lalu duduk di atas sofa mewah dengan menyandarkan punggungnya secara nyaman. Baguslah kalau wanita gila itu pergi dari rumah ini, ujar suamiku dengan nada suara yang sangat dingin tanpa ada empati sedikitpun. Aku sudah bosan menghadapi tingkah lakunya yang selalu menuntut perhatian secara berlebihan. Biarkan saja dia berada di luar sana, nanti juga kalau sudah kelaparan dan kedinginan dia akan pulang sendiri dengan mengemis ampunan dariku. Mertuaku tersenyum sangat puas mendengar tanggapan dari anak kesayangannya tersebut. Ibu sudah menduga kamu akan berkata seperti itu. Menantuku itu memang sudah tidak waras sejak awal. Menyewa gedung mahal hanya untuk pamer, lalu merusak pakaiannya sendiri. Benar-benar memalukan keluarga kita saja. Suamiku tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi untuk memikirkan keberadaanku. Baginya, kepergianku malam itu adalah sebuah berkah yang memberikannya kebebasan mutlak tanpa harus merasa bersalah lagi. Dia segera bangkit dari sofa, mengambil kunci mobilnya kembali yang tergeletak di atas meja, lalu melangkah keluar rumah tanpa memedulikan larangan ibunya yang menyuruhnya untuk beristirahat di rumah saja karena hari sudah sangat larut malam. Suamiku memacu mobil mewahnya membelah jalanan kota yang basah menuju ke sebuah kawasan elit di mana sebuah gedung penthouse mewah berdiri dengan megah. Tempat itu adalah sebuah rahasia kecil yang dia sembunyikan dariku selama ini, sebuah tempat tinggal mewah yang sengaja dia persiapkan untuk wanita selingkuhannya. Suamiku mengira bahwa rahasia besarnya ini tersimpan dengan sangat aman, tanpa pernah menyadari sedikitpun bahwa wanita selingkuhan yang sangat dia puja itu sebenarnya adalah pion utama yang sengaja kutanam untuk menghancurkan hidupnya dari dalam. Ketika pintu penthouse dibuka dari dalam, wanita selingkuhannya menyambut suamiku dengan senyuman manis yang sangat memikat. Suamiku langsung memeluk wanita itu dengan sangat erat, melepaskan seluruh kepenatan yang dia rasakan setelah menghadapi drama di rumah utama tadi. Di dalam pelukan hangat suamiku, wanita itu memberikan tatapan mata yang sangat tenang, sebuah tatapan yang penuh dengan misteri yang tidak akan pernah bisa dibaca oleh suamiku yang sudah dibutakan oleh hawa nafsu dan ego yang tinggi. "Bagaimana dengan urusan rumahmu?" tanya wanita itu dengan nada suara yang terdengar sangat lembut dan penuh perhatian saat mereka berdua duduk bersama di sofa ruang tamu penthouse. "Semuanya sudah beres," jawab suamiku sambil mengelus rambut wanita itu dengan penuh kasih sayang. Istri gila itu akhirnya kabur dari rumah setelah mengamuk dan merobek pakaiannya sendiri di depan ibuku. Sekarang panggung ini sepenuhnya menjadi milik kita berdua. Tidak akan ada lagi wanita membosankan yang mengganggu kehidupan kita setelah ini. Wanita itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat sangat manis di mata suamiku, namun sebenarnya menyimpan sebuah arti kelam yang siap menghancurkan masa depan suamiku dalam waktu dekat. Aku sangat senang mendengarnya. Semoga saja setelah ini tidak ada lagi masalah yang datang mengganggu hubungan kita. Sementara suamiku sedang asyik menikmati malam yang penuh dengan kehangatan di dalam penthouse mewah bersama selingkuhannya, mertuaku di rumah utama juga tidak mau kalah dalam merayakan kemenangan mereka atas kepergianku. Keesokan harinya, sejak pagi-pagi sekali, mertuaku sudah sibuk menyuruh para pelayan rumah untuk membersihkan ruang tamu utama dan mempersiapkan berbagai macam hidangan kue-kue basah kelas atas serta teh premium yang mahal. Hari ini adalah jadwal mertuaku untuk menjadi tuan rumah dari acara perkumpulan sosial atau arisan bersama dengan teman-teman sosialitanya yang berasal dari kalangan kelas atas. Ketika teman-teman kelompok arisannya mulai berdatangan satu persatu dengan mengenakan pakaian dan perhiasan yang serba mewah, mertuaku menyambut mereka dengan senyuman yang sangat lebar seolah-olah tidak pernah terjadi kemalangan apapun di dalam rumah ini sebelumnya. Setelah acara pengocokan nama arisan selesai dilakukan dan mereka mulai menikmati hidangan yang disajikan, mertuaku sengaja membuka obrolan dengan nada suara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar seperti seorang ibu yang sangat teraniaya oleh menantunya sendiri. "Kalian tahu sendiri kan,
Bagaimana sabarnya anakku menghadapi menantuku yang tidak tahu diuntung itu? Ujar mertuaku sambil menghela napas panjang secara dramatis di depan teman-temannya. Semalam, kegilaannya yang asli akhirnya keluar juga. Dia menjerit-jerit seperti orang kerasukan setan, lalu merobek gaun mahalnya sendiri hingga hancur berkeping-keping di depan mataku. Setelah itu, dia langsung berlari keluar rumah menembus hujan deras hanya membawa sebuah tas kecil. Ya ampun, benarkah begitu? Sahut salah seorang teman mertuaku dengan wajah yang penuh dengan ekspresi terkejut sekaligus penasaran untuk mendengarkan kelanjutan cerita gosip tersebut. Lalu, kemana dia pergi sekarang? Entahlah, mungkin dia pergi ke rumah sakit jiwa atau menggelandang di pinggir jalan. Jawab mertuaku dengan nada suara yang meremehkan sambil menyesap teh hangatnya perlahan. Kami sama sekali tidak peduli lagi dengannya. Anakku sudah terlalu lelah mengurus istri yang hanya bisa menghabiskan uang tetapi tidak bisa memberikan kebahagiaan apapun di dalam rumah tangga. Untung saja anakku itu orangnya sangat sabar dan bertanggung jawab. Benar sekali, kamu itu sangat beruntung memiliki anak yang sukses dan sabar seperti dia. Timpal teman mertuaku yang lain, ikut memojokkan diriku tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya terjadi di dalam rumah tangga kami. Istri seperti itu memang sudah sepatutnya dibuang saja daripada menjadi beban keluarga terus-menerus. Mertuaku tertawa terbahak-bahak bersama dengan teman-temannya, merasa berada di atas angin karena berhasil membangun opini publik bahwa aku adalah pihak yang sepenuhnya bersalah dan gila di dalam hubungan pernikahan ini. Mereka semua terlihat sangat puas dan menikmati penderitaanku yang mereka kira sedang terlunta-lunta di luar sana tanpa arah tujuan. Suamiku dan mertuaku benar-benar merasa telah memenangkan pertempuran ini dengan sangat mutlak. Mereka merasa sangat bebas dan bahagia, menikmati setiap detik dari panggung sandiwara yang mereka kuasai saat ini, tanpa pernah menyadari sedikitpun bahwa di balik kegelapan malam yang sunyi, aku sedang mengamati setiap gerak-gerik mereka dengan senyuman dingin yang penuh dengan kepastian akan datangnya hari pembalasan yang mengerikan bagi mereka berdua. All pion telah berada di posisi masing-masing, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk digerakkan menuju kemenangan mutlakku sebagai istri sah yang sesungguhnya. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam yang penuh dengan air mata dan gaun sutra yang robek itu. Dari sebuah ruangan yang aman dan tersembunyi, aku duduk dengan tenang di depan layar monitor berukuran besar. Mataku terus mengawasi setiap pergerakan yang tertangkap oleh kamera tersembunyi yang telah kupasang di berbagai sudut kehidupan suamiku, baik di rumah utama maupun di tempat-tempat lain yang sering dia kunjungi. Alur waktu terasa berjalan lebih lambat, memberikan ruang bagiku untuk menikmati setiap detail dari sandiwara yang sedang mereka mainkan tanpa menyadari bahwa mereka hanyalah boneka di atas panggungku. Suamiku benar-benar merasa hidupnya kini telah mencapai puncak kebebasan yang hakiki. Dia mengira bahwa kepergianku adalah akhir dari segala beban yang mengikatnya, padahal kenyataannya, kepergianku adalah awal dari jaring laba-laba yang mulai mengurungnya secara perlahan. Kehidupan suamiku kini dipenuhi dengan kemewahan yang tidak masuk akal. Dia menghabiskan hari-harinya dengan memanjakan wanita selingkuhannya itu tanpa henti. Wanita yang tidak dia ketahui sebenarnya adalah adik tiriku sendiri, seseorang yang telah kusiapkan dengan matang untuk masuk ke dalam kehidupannya dan menghancurkannya dari dalam. Suamiku sama sekali tidak menaruh curiga sedikitpun. Dia dibutakan oleh kecantikan, kelembutan palsu, dan perhatian yang selalu diberikan oleh wanita itu setiap kali dia merasa lelah. Setiap hari, suamiku membelikan barang-barang bermerek yang harganya bisa membuat orang biasa tercengang. Tas kulit buatan luar negeri, perhiasan berlian yang berkilau menyilaukan mata, hingga pakaian-pakaian mahal dari perancang busana terkenal selalu datang ke tempat tinggal mewah mereka hampir setiap sore. Puncak dari kebodohan suamiku terjadi ketika dia memutuskan untuk membeli sebuah tempat tinggal yang sangat mewah dan eksklusif di pusat kota. Dia membelikan properti bernilai miliaran rupiah itu atas nama wanita selingkuhannya, menjadikannya sebagai tempat persembunyian rahasia mereka yang baru. Aku tahu persis dari mana suamiku mendapatkan uang sebanyak itu. Dia sama sekali tidak menggunakan uang dari gajinya sendiri. Suamiku telah merogoh kas perusahaan secara diam-diam, memanipulasi laporan keuangan, dan menggelapkan dana operasional proyek dalam jumlah yang sangat masif hanya demi memenuhi hasrat dan gengsinya di hadapan wanita tersebut. Suatu malam, ketika mereka sedang bersantai di ruang tengah tempat tinggal mewah itu, aku mendengarkan percakapan mereka melalui alat penyadap yang terpasang rapi. Suamiku sedang menyandarkan kepalanya di pangkuan wanita itu sambil memejamkan mata, menikmati usapan lembut di rambutnya. "Kamu terlihat sangat lelah hari ini, sayang," ucap wanita selingkuhannya dengan nada suara yang terdengar begitu polos dan penuh kasih sayang. "Apakah pekerjaan di kantor sedang sangat sibuk?"
Aku kadang merasa khawatir melihatmu bekerja terlalu keras seperti ini. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Suamiku tersenyum dengan penuh rasa bangga, membuka matanya perlahan menatap wajah wanita di atasnya. Hanya beberapa urusan proyek besar yang harus segera diselesaikan. Kamu tidak perlu khawatir, semuanya berada di bawah kendaliku. Perusahaan sedang mendapatkan keuntungan besar dari proyek di pelabuhan, dan aku memastikan kita mendapatkan bagian yang sangat layak dari sana. Benarkah? Syukurlah kalau begitu, balas wanita itu. Jemarinya terus bergerak memijat pelipis suamiku dengan lembut. Tapi, apakah tidak berbahaya mengambil dana dari proyek sebesar itu? Aku hanya tidak ingin kamu tertimpa masalah di kemudian hari. Bagaimana kamu mengatur laporannya agar tidak ketahuan oleh dewan direksi? Suamiku tertawa kecil, sebuah tawa yang meremehkan. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa pertanyaan polos itu adalah sebuah upaya untuk menggali informasi rahasia. Kamu terlalu banyak menonton film, sayang. Di dunia nyata, orang yang memegang kendali keuangan memiliki cara tersendiri untuk membuat semuanya terlihat bersih di atas kertas. Aku sudah memindahkan dana itu melalui beberapa rekening pihak ketiga sebelum akhirnya masuk ke rekening pribadi yang tidak akan pernah bisa dilacak oleh siapapun. Semua dokumen aslinya sudah kusembunyikan dengan sangat aman. Wanita itu tersenyum manis, menganggukkan kepalanya seolah-olah sangat kagum dengan kecerdasan suamiku. Namun di balik senyuman itu, dia sedang merekam setiap kata yang keluar dari mulut suamiku ke dalam ingatannya yang tajam. Sisi karakter wanita itu yang penuh dengan teka-teki mulai bekerja dengan sempurna. Dia terus memancing suamiku untuk membicarakan detail-detail bisnisnya tanpa membuat pria itu merasa sedang diinterogasi. Malam semakin larut dan suamiku akhirnya tertidur pulas akibat kelelahan dan pengaruh minuman anggur yang disajikan sebelumnya. Nafasnya terdengar berat dan teratur, menandakan bahwa dia sudah masuk ke dalam fase tidur yang dalam. Tepat pada saat itulah, wanita selingkuhannya beranjak dari tempat tidur dengan gerakan yang sangat pelan dan berhati-hati. Dari balik layar monitorku, aku menahan napas memperhatikan setiap langkahnya. Wanita itu mengambil gawai milik suamiku yang tergeletak di atas meja samping tempat tidur. Dengan menggunakan kata sandi yang sudah dia ketahui sebelumnya, dia membuka kunci layar tersebut tanpa kesulitan sama sekali. Dalam suasana kamar yang remang-remang, wajah wanita itu diterangi oleh cahaya layar gawai. Dia bergerak dengan sangat cekatan, membuka aplikasi surel, galeri foto, dan folder dokumen rahasia. Dia menghubungkan gawai tersebut ke sebuah perangkat penyimpanan eksternal berukuran sangat kecil yang sudah dia siapkan di dalam saku piyamanya. Satu persatu, data-data penting, bukti transaksi gelap, foto-foto dokumen yang telah dimanipulasi, hingga pesan-pesan singkat dengan pihak ketiga disalin dengan rapi. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi ketakutan sama sekali, melainkan sebuah ketenangan yang janggal dan sangat terlatih. Setelah semua data berhasil dipindahkan, dia meletakkan gawai itu kembali ke posisi semula dengan presisi yang sempurna, lalu berbaring kembali di samping suamiku seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu, di kantor tempat suamiku bekerja, kebebasan yang menipu itu mulai memunculkan riak-riak kecil yang mengganggu. Muncul desas-desus di antara para pegawai mengenai kejanggalan dalam laporan keuangan kuartal terakhir. Beberapa tagihan dari vendor pihak ketiga dikabarkan mengalami penundaan pembayaran yang tidak wajar, padahal dana proyek seharusnya sudah cair sejak lama. Kabar burung mengenai kemungkinan adanya audit keuangan internal mulai menyebar dari mulut ke mulut di koran dan kantin kantor. Suatu siang, manajer keuangan yang merupakan rekan kerja suamiku datang ke ruangannya dengan wajah yang terlihat sangat tegang. Aku bisa melihat kejadian ini dari rekaman kamera pengawas yang berhasil diretas oleh orang kepercayaanku. Kita punya masalah kecil, kata manajer itu sambil menutup pintu ruangan dengan rapat. Ada desas-desus di lantai bawah bahwa dewan direksi mulai mencium sesuatu yang tidak beres dengan pengeluaran bulan lalu. Mereka berencana memanggil auditor eksternal minggu depan. Suamiku yang sedang duduk santai di kursi kebesarannya hanya memutar bola matanya karena merasa terganggu dengan kepanikan rekannya tersebut. Kamu ini terlalu mudah panik. Biarkan saja mereka memanggil auditor. Laporan yang kuberikan sudah sempurna. Tidak ada satupun angka yang meleset. Tapi bagaimana jika mereka menelusuri aliran dana ke vendor fiktif itu? Manajer itu masih terdengar khawatir. Dengar, ucap suamiku dengan nada suara yang sedikit ditinggikan, menunjukkan arogansinya yang tidak tertandingi. Aku yang memegang kendali di sini. Selama bukti fisiknya aman bersamaku, tidak akan ada yang bisa menyentuh kita. Jangan bertingkah seperti pengecut dan kembalilah bekerja seperti biasa.
Suamiku mengabaikan semua peringatan itu dengan perasaan yang sangat jemawa. Dia merasa dirinya sama sekali tak tersentuh oleh hukum maupun aturan perusahaan. Dia berpikir bahwa dunia berputar di sekelilingnya dan dia bisa mengendalikan segala sesuatunya dengan mudah. Kesombongan itulah yang membuatnya buta terhadap kenyataan bahwa jaring yang kubuat kini sudah semakin erat melilit kakinya. Waktu terus berjalan, dan ketenangan yang janggal ini perlahan-lahan mulai mengikis fondasi kebohongan yang dia bangun. Dia masih tertawa hari ini, menikmati kebebasan palsunya, tanpa tahu bahwa badai besar sudah mulai berkumpul tepat di atas kepalanya. Suasana tenang yang selama ini dinikmati oleh suamiku akhirnya hancur berkeping-keping tepat pada hari Senin pagi. Surat panggilan audit resmi yang sangat ditakutkan oleh banyak pihak akhirnya turun dan diletakkan tepat di atas meja kerja suamiku. Dokumen itu memiliki kop surat dari kantor akuntan publik terkenal yang disewa langsung oleh Dewan Direksi perusahaan. Dari rekaman yang kuterima, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana perubahan raut wajah suamiku saat dia membaca setiap baris kalimat di dalam surat tersebut. Warna kulitnya memucat seketika, dan butiran keringat dingin mulai bermunculan di dahinya. Tangannya yang memegang kertas itu terlihat sedikit bergetar. Keyakinan bahwa dirinya tidak akan tersentuh kini hancur seketika saat auditor meminta seluruh bukti mutasi dari seluruh rekening yang terkait dengan proyek pelabuhan. Tekanan psikologis mulai terasa sangat berat menghimpit dada suamiku. Lubang kas perusahaan yang telah dia gelapkan nilainya sangat fantastis, dan dia membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar secepat mungkin untuk menutupi jejak tersebut sebelum auditor mulai melakukan penelusuran lebih dalam. Suamiku segera membuka laci mejanya secara kasar dan mengeluarkan buku tabungan rekening gabungan milik kami berdua. Rekening itu adalah satu-satunya sumber dana sah yang tersisa, tempat di mana seluruh tabungan pernikahan, investasi bersama, dan aset cair kami disimpan. Nominal di dalamnya lebih dari cukup untuk menambal kebocoran di perusahaan sementara waktu. Namun, kepanikan suamiku semakin menjadi-jadi ketika dia menelepon pihak bank siang itu. Pihak bank menjelaskan dengan sangat tegas bahwa karena rekening tersebut berstatus gabungan dengan syarat otorisasi ganda, setiap penarikan dana dalam jumlah besar wajib menyertakan tanda tangan asli dari kedua belah pihak di depan petugas bank. Suamiku tidak bisa mencairkan dana itu sendirian. Dia membutuhkan tanda tanganku, istri yang beberapa minggu lalu dia biarkan pergi begitu saja di tengah malam yang hujan deras. Kenyataan ini menampar wajah suamiku dengan sangat keras. Dia mulai gelisah, mondar-mandir di dalam ruangannya seperti seekor harimau yang terkurung di dalam kandang sempit. Dia menyadari betapa fatalnya kesalahan yang telah dia perbuat. Dia membutuhkan diriku sekarang juga, bukan karena dia mencintaiku atau merindukanku, tetapi karena dia membutuhkan tanda tanganku untuk menyelamatkan lehernya dari ancaman penjara. Suamiku segera memanggil beberapa orang suruhannya, menyewa penyelidik swasta amatir dengan sisa uang tunai yang dia miliki di dompetnya. Di dalam ruangannya, dia memberikan instruksi dengan nada suara yang dipenuhi keputusasaan. Aku tidak peduli bagaimana caranya, kalian harus menemukan istriku secepat mungkin. Bentak suamiku kepada dua orang pria berpakaian preman yang berdiri di hadapannya. Cari dia ke semua rumah sakit jiwa yang ada di kota ini. Periksa setiap panti sosial, pusat rehabilitasi, atau rumah singgah. Hubungi semua keluarga jauhnya dan teman-teman lamanya. Dia pergi tanpa membawa uang dan pakaian, dia tidak mungkin bisa pergi terlalu jauh dari kota ini. Temukan dia dan bawa dia kembali kepadaku dalam keadaan hidup. Orang-orang suruhan itu langsung bergerak menyebar ke seluruh penjuru kota. Namun, pencarian diam-diam yang mereka lakukan sama sekali nihil. Tentu saja mereka tidak akan pernah bisa menemukanku. Aku tidak berada di rumah sakit jiwa atau panti sosial. Aku duduk dengan nyaman di sebuah ruangan rahasia yang terfasilitasi dengan sangat baik, mengendalikan seluruh informasi agar tidak ada satupun jejakku yang tertinggal di luar sana. Setiap kali penyelidik swasta itu mendatangi keluarga jauhku, mereka hanya mendapatkan jawaban kosong karena aku telah memutuskan komunikasi dengan semua orang untuk sementara waktu. Sementara suamiku sedang dipusingkan dengan pencarian yang buntu dan tekanan audit yang semakin mendekat, masalah lain muncul dari dalam rumah utamanya sendiri. Mertuaku, yang selama ini hidup dalam kemewahan dan selalu menuntut jatah bulanan yang sangat besar untuk membiayai gaya hidup sosialitanya, mulai merasa marah-marah. Jatah uang yang biasanya dikirimkan oleh suamiku setiap awal bulan kini tersendat. Mertuaku tidak bisa membayar tagihan kartu kreditnya, tidak bisa membeli perhiasan baru untuk acara arisan berikutnya, dan merasa sangat dipermalukan ketika kartunya ditolak di sebuah butik mahal. Mertuaku mendatangi kantor suamiku dengan wajah yang memerah karena marah,
tidak peduli dengan pandangan para pegawai yang melihatnya melangkah masuk ke dalam ruangan suamiku tanpa mengetuk pintu. "Apa yang sebenarnya terjadi denganmu?" teriak mertuaku sambil membanting tas mewahnya ke atas sofa. "Ibu tidak bisa melakukan pembayaran apapun hari ini. Kartu kredit ibu diblokir. Kamu bilang kamu akan mentransfer uang tambahan untuk acara perkumpulan ibu minggu ini, tapi sampai sekarang rekening ibu kosong melompong. Jangan bilang kamu mulai pelit kepada ibumu sendiri." Suamiku yang sedang memijat pelipisnya karena sakit kepala yang luar biasa, menatap ibunya dengan pandangan frustrasi. Retakan pada cermin hubungan mereka mulai terlihat sangat jelas. "Ibu, tolong mengertilah sedikit keadaan anakmu ini," jawab suamiku dengan suara yang tertahan menahan amarah yang siap meledak. "Aku sedang menghadapi masalah besar di kantor. Ada audit keuangan yang sangat ketat, dan aku tidak bisa mengeluarkan uang perusahaan secara sembarangan saat ini. Kas pribadiku sedang menipis." "Lalu bagaimana dengan gaya hidup ibu?" Mertuaku sama sekali tidak mau menurunkan egonya. "Ibu tidak mau tahu, kamu harus segera menyelesaikan masalahmu itu. Bagaimana kata teman-teman ibu nanti kalau mereka tahu ibu tidak bisa membayar iuran arisan? Semua ini pasti karena kesialan yang dibawa oleh istri gilamu itu. Sejak dia kabur, hidup kita malah menjadi berantakan seperti ini." "Cukup, ibu," bentak suamiku, kehilangan kesabarannya untuk pertama kalinya di hadapan sang ibu. "Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Berhentilah merengek tentang uang saat aku sedang berjuang agar tidak berakhir di balik jeruji besi. Pulanglah dan jangan menggangguku dulu." Mertuaku terdiam, terkejut mendengar bentakan dari anak kesayangannya. Beliau keluar dari ruangan dengan wajah kesal, meninggalkan suamiku yang kini semakin tenggelam dalam lautan stres. Malam harinya, suamiku datang ke tempat tinggal wanita selingkuhannya dengan keadaan yang sangat berantakan. Wajahnya kusam, kemejanya kusut, dan matanya merah kurang tidur. Wanita itu menyambutnya dengan tenang, menyajikan segelas minuman hangat, lalu duduk di sebelahnya, mendengarkan semua keluh kesah suamiku mengenai auditor yang terus menekannya dan kegagalannya menemukan diriku. Disinilah wanita itu mulai memainkan peran psikologisnya yang paling mematikan. Dia menatap mata suamiku dengan pandangan yang terlihat sangat peduli, mengusap punggung tangan pria itu dengan lembut. "Sayang, kamu tidak boleh terus-terusan stres seperti ini," bisik wanita itu dengan nada yang sangat meyakinkan. "Kalau auditor itu memang mulai mencurigaimu dan rekeningmu sedang diawasi, sangat berbahaya jika kamu membiarkan sisa uang tunai, perhiasan investasi, dan dokumen penting lainnya berada di tempat yang bisa dijangkau oleh pihak berwenang." Suamiku menatap wanita itu dengan kebingungan. "Lalu aku harus bagaimana? Aku tidak bisa menggunakan rekening gabunganku." "Pindahkan saja sisa aset fisik yang kamu miliki ke sini," saran wanita itu dengan tenang, tanpa ada nada memaksa sedikit pun. "Aku punya brankas besar yang tertanam di dinding dengan keamanan tingkat tinggi. Atas nama properti ini adalah namaku, sehingga auditor perusahaanmu tidak akan memiliki wewenang untuk menggeledah tempat ini. Simpan semua uang tunai, emas, dan dokumen rahasiamu di brankasku sampai keadaan mereda dan audit selesai. Di sini, semuanya akan aman dari incaran mereka." Mendengar saran yang terdengar sangat masuk akal di telinganya, suamiku mengangguk pelan. Dia merasa menemukan jalan keluar yang cemerlang dari masalahnya, tanpa pernah menyadari bahwa dia baru saja menyerahkan lehernya sendiri ke dalam tali tiang gantungan yang telah kusiapkan. Dia setuju untuk memindahkan seluruh sisa harta rahasianya ke dalam brankas wanita itu keesokan harinya. Retak pada cermin hidupnya kini semakin melebar, bersiap untuk hancur dan menguburnya di bawah puing-puing keserakahannya sendiri. Tenggat waktu yang diberikan oleh pihak auditor eksternal kini hanya tersisa 3 hari. Dari layar pantauanku, aku bisa melihat dengan jelas bagaimana kepanikan mulai mengambil alih seluruh akal sehat suamiku. Dia tidak lagi terlihat seperti pria yang selalu tampil rapi, angkuh, dan penuh percaya diri seperti beberapa minggu yang lalu. Kemejanya kini selalu terlihat kusut, dasinya dibiarkan melonggar tak beraturan, dan kantung matanya menghitam karena kurang tidur. Ruang kerjanya yang biasa tertata rapi kini dipenuhi dengan tumpukan kertas laporan yang berantakan, asbak yang penuh dengan puntung rokok, dan cangkir-cangkir kopi yang isinya sudah mengering. Tekanan dari dewan direksi semakin kuat, menyudutkannya ke sebuah jalan buntu yang gelap dan tak berujung. Jika dalam waktu 3 hari dia tidak bisa mengembalikan seluruh dana operasional proyek pelabuhan yang telah digelapkannya, maka surat penahanan dari pihak kepolisian sudah pasti akan menantinya di lobi kantor. Dia terancam kurungan penjara selama bertahun-tahun, dan seluruh reputasi yang dia bangun dengan kesombongan akan hancur lebur menjadi debu.
Merasa tidak memiliki pilihan lain dan termakan oleh saran lembut dari wanita selingkuhannya, suamiku akhirnya mengambil langkah paling gegabah dalam hidupnya. Siang itu, dia membolos dari kantor dan diam-diam mencairkan seluruh sisa investasi gelapnya. Dia menjual beberapa mobil mewah tanpa sepengetahuan siapapun, mencairkan emas batangan, dan menarik uang tunai dari rekening-rekening pihak ketiga yang selama ini dia sembunyikan. Dia memasukkan semuanya ke dalam 2 buah koper besar berwarna hitam. Dengan tergesa-gesa, dia membawa koper-koper itu menuju tempat tinggal mewah yang dia belikan untuk selingkuhannya. Di sana, wanita itu menyambutnya dengan senyuman yang menenangkan, membantunya membuka pintu brankas baja yang tertanam kokoh di balik lukisan besar di ruang tengah. Aku menyaksikan adegan itu melalui kamera tersembunyi dengan dada yang bergemuruh karena kepuasan. Suamiku memasukkan seluruh sisa hartanya, dokumen-dokumen penting, dan bukti-bukti transaksi ke dalam brankas tersebut. Dia memutar nomor kombinasi dengan tangan yang gemetar, lalu memeluk wanita itu dengan sangat erat, seolah-olah wanita itulah satu-satunya tempat berlindung yang dia miliki di dunia ini. Dia sama sekali tidak sadar bahwa dia baru saja menyerahkan kunci dari peti matinya sendiri. Keesokan paginya, ketika suamiku berangkat ke kantor dengan langkah yang gontai, rencana besarku memasuki tahap eksekusi yang krusial. Di belakang punggung suamiku, wanita selingkuhannya yang tidak lain adalah adik tiriku itu segera bersiap-siap. Dia mengenakan pakaian yang tertutup, memakai kacamata hitam, dan membawa sebuah tas berukuran sedang. Dia memesan taksi daring dan pergi menuju sebuah kedai kopi terpencil yang berada di pinggiran kota, jauh dari jangkauan mata-mata suamiku maupun orang-orang yang mengenalnya. Di kedai kopi tersebut, pengacaraku sudah duduk menunggunya di sudut ruangan yang sepi. Aku memantau pertemuan mereka melalui sambungan suara yang terhubung langsung ke gawai milik adik tiriku. Pengacaraku, seorang pria parubaya yang sangat berpengalaman dalam menangani kasus kejahatan kerah putih dan hukum keluarga, tersenyum menyambut kedatangan adik tiriku. "Apakah kamu membawa semuanya?" tanya pengacaraku dengan nada suara yang rendah dan tenang. "Semuanya sudah lengkap," jawab adik tiriku sambil meletakkan tasnya di atas meja. Dia membuka resleting tas tersebut dan mengeluarkan sebuah perangkat penyimpanan data berukuran kecil, beserta beberapa salinan dokumen kertas yang berhasil dia gandakan pada malam sebelumnya. Di dalam alat ini ada seluruh rekaman percakapan, foto-foto laporan keuangan ganda, riwayat pesan dengan vendor fiktif, dan bukti mutasi ke rekening luar negerinya. Aku juga sudah menyalin kombinasi brankasnya. Seluruh uang tunai dan emas batangan yang tersisa dari hasil penggelapannya saat ini ada di dalam sana. Dia benar-benar memindahkan semuanya ke tempatku seperti yang kita rencanakan. Pengacaraku memeriksa dokumen-dokumen itu dengan teliti, mengangguk-angguk puas melihat betapa rapinya bukti yang telah dikumpulkan. Kerja yang sangat luar biasa. Suaminya benar-benar pria yang bodoh karena mudah sekali dimanipulasi hanya dengan sedikit perhatian palsu. Dengan semua bukti ini, kita tidak hanya bisa memenjarakannya atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, tetapi kita juga bisa membekukan seluruh akses keuangannya secara total hari ini juga. Pihak bank dan pihak berwajib akan sangat senang menerima hadiah ini. "Berapa lama waktu yang kita butuhkan sampai semuanya meledak?" tanya adik tiriku, memastikan bahwa tidak ada satupun jadwal yang meleset dari rencanaku. "Surat perintah pembekuan aset akan keluar sore ini. Begitu auditor menerima salinan data ini, mereka akan langsung berkoordinasi dengan kepolisian. Kita hanya perlu membiarkannya merasa terdesak perlahan-lahan sampai dia benar-benar kehilangan akal sehatnya," jelas pengacaraku dengan suara yang penuh keyakinan. Mendengar percakapan itu dari kejauhan, aku tersenyum puas. Jaring yang kubuat kini sudah tertutup rapat. Tidak ada celah sekecil apapun bagi suamiku untuk melarikan diri. Sementara itu, keadaan suamiku di rumah utama semakin memprihatinkan. Malam harinya, setelah melewati hari yang terasa seperti di neraka karena terus dicecar oleh auditor di kantor, dia pulang ke rumah dengan keadaan setengah mabuk. Dia menghentikan mobilnya secara sembarangan di halaman depan, berjalan terhuyung-huyung memasuki rumah yang terasa sangat dingin dan sepi. Ibunya, mertuaku, sudah tidur di kamarnya karena kelelahan setelah seharian mengomel tentang kartu kreditnya yang tidak bisa digunakan. Para pelayan rumah juga sudah beristirahat di paviliun belakang. Suamiku melangkah menaiki tangga menuju kamar utama yang dulu kami tempati bersama. Saat dia membuka pintu kamar, udara dingin langsung menusuk kulitnya. Lampu kamar sengaja tidak dinyalakan. Dia menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur, menatap langit-langit kamar dengan tatapan yang kosong. Rasa putus asa yang luar biasa mulai menggerogoti pikirannya. Dia terancam kehilangan pekerjaannya,
hartanya, dan kebebasannya. Tekanan itu terlalu besar untuk ditanggung oleh otaknya yang selama ini hanya terbiasa dengan kemudahan dan kemewahan. Di tengah kesunyian kamar yang mencekam itu, tiba-tiba dia merasa suhu ruangan menurun drastis. Dia bangkit dari posisinya, mencoba memfokuskan pandangannya yang kabur akibat pengaruh alkohol dan stres berat. Tepat di sudut kamar, di dekat meja rias tempatku terakhir kali berdiri, dia melihat sebuah siluet putih. Suamiku mengucek matanya dengan kasar, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah efek dari lampu jalanan yang menembus jendela. Namun, siluet itu tidak menghilang. Itu adalah bayangan seorang wanita yang mengenakan gaun sutra berwarna putih gading, gaun yang sama persis dengan yang kurobek di malam aku pergi meninggalkannya. Siapa di sana? Suara suamiku bergetar, ketakutan mulai merayapi tengkuknya. Siluet itu diam tak bergerak. Namun perlahan-lahan suara isak tangis yang sangat pelan mulai terdengar memenuhi ruangan. Suara itu adalah suaraku. Suara tangisan histeris yang kuluapkan malam itu kini bergema kembali di dalam kepalanya, memantul dari dinding ke dinding, berputar-putar menghancurkan sisa kewarasannya. Suamiku menutup kedua telinganya dengan telapak tangan, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Pergi dari sini, wanita gila, teriak suamiku ke arah sudut ruangan yang kosong. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu mau menandatangani surat pencairan dana itu, aku tidak akan hancur seperti ini. Muncul kamu sekarang. Di mana kamu bersembunyi? Namun suara tangisan itu tidak kunjung berhenti. Halusinasi visual dan pendengaran yang dialaminya semakin parah. Dia melihat bayanganku merangkak mendekatinya, memperlihatkan wajah yang penuh dengan penderitaan akibat perbuatannya selama bertahun-tahun. Suamiku berteriak ketakutan. Dia meraih sebuah lampu tidur dari atas nakas dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah cermin meja rias. Perang, kaca cermin itu pecah berantakan, serpihannya berhamburan ke atas lantai marmer. Suara pecahan kaca itu memecah keheningan malam, namun tidak mampu mengusir bayangan rasa bersalah dan ketakutan yang kini bersarang secara permanen di dalam kepalanya. Suamiku jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh sambil memeluk lututnya sendiri. Mentalnya benar-benar sudah goyah. Pria yang dulu sangat angkuh dan menganggap dirinya tidak tersentuh itu, kini meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan di dalam kamarnya sendiri. Dia hampir gila karena stres yang menumpuk. Dia merasa dikejar-kejar oleh kesalahannya sendiri, dan yang paling menakutkan baginya adalah kenyataan bahwa dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa untuk menghentikan kehancuran ini. Malam itu menjadi malam yang panjang dan penuh siksaan bagi suamiku, tanpa dia ketahui bahwa malam berikutnya, siksaan yang sebenarnya baru akan benar-benar dimulai. Rentetan kejadian buruk yang menimpa suamiku seolah-olah enggan memberikan jeda sedikit pun untuknya bernapas. Keesokan malamnya, tepat ketika kegelapan mulai menyelimuti kota dan udara terasa sangat lembab sehabis hujan lebat, masalah baru meledak di depan wajahnya. Mertuaku, yang selama beberapa hari terakhir terus-menerus marah dan memendam kekesalan karena gaya hidup mewahnya terhenti paksa, akhirnya tumbang. Penyakit asam lambung akutnya kumat dengan sangat parah akibat stres berlebihan. Mertuaku mengerang kesakitan di lantai ruang keluarga, memegangi perutnya sambil terus memanggil nama anak kesayangannya. Suamiku yang saat itu baru saja pulang dari kantor dengan kepala yang terasa ingin pecah, terpaksa harus kembali mengemudikan mobilnya menembus jalanan yang licin untuk membawa ibunya ke rumah sakit terdekat. Suasana di dalam mobil terasa sangat menyesakan. Mertuaku tidak henti-hentinya merintih, menangis, dan menyalahkan semua keadaan ini kepadaku. Beliau terus mengoceh bahwa semua kesialan yang menimpa keluarga mereka adalah kutukan karena mereka memiliki menantu gila sepertiku. Suamiku hanya bisa mencengkeram kemudi mobil dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih, mencoba menahan amarah yang sewaktu-waktu bisa meledak menghancurkan apa saja di sekitarnya. Sesampainya di ruang gawat darurat rumah sakit, penderitaan suamiku semakin bertambah. Ketika dia menuju ke meja administrasi untuk mendaftarkan ibunya ke ruang rawat inap VIP seperti yang biasa mereka lakukan, petugas rumah sakit menolak kartu pembayaran yang disodorkannya. "Maaf, Pak," ucap petugas itu dengan raut wajah yang canggung. "Kartu debit Anda ditolak oleh sistem. Ada keterangan bahwa rekening ini sedang dibekukan oleh pihak bank. Apakah Anda memiliki kartu lain atau ingin membayar dengan uang tunai?" Wajah suamiku memerah menahan rasa malu yang luar biasa karena beberapa pasien lain di sekitar meja pendaftaran mulai memperhatikan dirinya. Dia mencoba memberikan kartu kreditnya yang lain, namun hasilnya tetap sama. Semua akses keuangannya, baik rekening pribadi maupun kartu kredit,
telah diblokir secara serentak hari itu juga berkat dokumen yang diserahkan oleh pengacaraku. Suamiku terpaksa menggunakan sisa uang tunai yang ada di dompetnya, yang jumlahnya hanya cukup untuk memasukkan ibunya ke ruang rawat inap kelas reguler yang sempit dan harus berbagi ruangan dengan pasien lain. Mertuaku sangat murka ketika mengetahui dirinya ditempatkan di ruangan reguler yang bau obatnya sangat menyengat dan tidak nyaman. Beliau terus mengomel dan memarahi suamiku, mempertanyakan kemana perginya semua uang yang selama ini mereka banggakan. Suamiku yang sudah kehabisan tenaga dan kesabaran, memilih untuk keluar dari ruangan itu. Dia duduk di kursi panjang yang berada di lorong rumah sakit yang sepi. Dia menyandarkan kepalanya ke dinding yang dingin, memejamkan mata sambil memijat keningnya yang berdenyut hebat. Dia merasa hidupnya benar-benar sudah hancur. Dia tidak punya uang, ibunya sakit, auditor sedang mengejarnya, dan bayangan-bayangan mengerikan tentang diriku terus menghantuinya setiap kali dia menutup mata. Tepat pada saat suamiku merasa bahwa dia sudah berada di titik terendah dalam hidupnya, sebuah titik terang tiba-tiba muncul. Namun sayangnya, titik terang itu bukanlah sebuah jalan keselamatan, melainkan sebuah sinyal penunjuk arah yang akan membawanya langsung menuju ke neraka yang telah kusiapkan. Di tengah kesunyian lorong rumah sakit itu, ponsel suamiku tiba-tiba berdering hebat. Bukan sekadar dering biasa, melainkan rentetan nada notifikasi yang masuk secara bertubi-tubi tanpa henti. Getarannya terasa sangat kasar di dalam saku celananya. Suamiku membuka matanya dengan malas, mengambil ponsel itu, dan melihat ke arah layar yang menyala terang. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat itu juga. Napasnya tercekat di tenggorokan, dan matanya terbelalak lebar tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Notifikasi dari aplikasi perbankan masuk secara beruntun. Pesan-pesan itu menunjukkan bahwa kartu kredit gabungan yang dibuat atas namaku dan namanya, satu-satunya kartu yang memiliki limit luar biasa besar dan selama ini tidak pernah disentuh, baru saja digunakan. Rentetan angka yang tertera di layar ponselnya membuat darah suamiku berdesir hebat. Transaksi berhasil. Debit 50 juta rupiah dari kartu kredit gabungan. Transaksi berhasil. Debit 75 juta rupiah dari kartu kredit gabungan. Transaksi berhasil. Debit 150 juta rupiah dari kartu kredit gabungan. Transaksi berhasil. Debit 200 juta rupiah dari kartu kredit gabungan. Transaksi itu terus berlanjut, menguras limit kartu kredit gabungan itu dalam hitungan menit untuk pembelian barang-barang mewah, perhiasan, dan transfer ke rekening anonim. Suamiku sangat tahu bahwa dia tidak membawa kartu fisik itu, dan pihak bank tidak mungkin bisa membobol sistem keamanan ganda yang ada. Hanya ada satu orang di dunia ini yang memegang fisik kartu tersebut dan memiliki otoritas penuh untuk menggunakannya selain dirinya. Itu adalah aku, istrinya yang selama ini dianggap sudah gila dan hilang tanpa jejak. Tidak mungkin, gumam suamiku dengan suara yang bergetar. Dia ada di luar sana. Dia sedang menghabiskan uangku. Kepanikan yang luar biasa segera mengambil alih tubuhnya. Dengan tangan yang gemetar hebat, suamiku membuka aplikasi pelacak lokasi yang terhubung langsung dengan sistem keamanan kartu kredit tersebut. Aplikasi itu membutuhkan waktu beberapa detik untuk memindai titik koordinat mesin transaksi yang digunakan. Detik demi detik terasa seperti berjam-jam bagi suamiku. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi pelipisnya. Ketika titik merah akhirnya muncul di peta digital layar ponselnya, darah suamiku seolah benar-benar berhenti mengalir. Matanya melebar penuh kengerian. Lokasi transaksi ratusan juta itu tidak berada di pusat perbelanjaan atau butik mewah. Titik merah itu berkedip terang tepat di sebuah koordinat bangunan eksklusif di pusat kota. Bangunan yang sangat dia kenali. Itu adalah lokasi tempat tinggal mewah rahasianya. Itu adalah lokasi penthouse tempat dia menyembunyikan selingkuhannya dan seluruh harta tunai hasil penggelapannya. Segala macam pikiran buruk dan skenario mengerikan langsung berkecamuk di dalam kepalanya. Dia menyimpulkan bahwa aku, istrinya yang sedang dalam kondisi gangguan jiwa dan mengamuk, telah menemukan tempat persembunyian rahasianya. Suamiku membayangkan aku sedang mendobrak masuk ke dalam sana, menyerang selingkuhannya dengan brutal, dan merampas seluruh harta benda yang ada di dalam brankas. Ketakutan bahwa wanita selingkuhan yang sangat dicintainya sedang disiksa oleh istri gilanya membuat amarah suamiku memuncak seketika. Dia tidak peduli lagi dengan ibunya yang sedang sakit di dalam ruangan, tidak peduli dengan auditor, atau apapun juga. Yang ada di kepalanya saat ini hanyalah menyelamatkan selingkuhannya dan menghentikanku sebelum aku menghancurkan segalanya. Suamiku berlari sekencang mungkin menyusuri lorong rumah sakit, menabrak beberapa perawat dan tempat tidur dorong tanpa meminta maaf. Dia keluar dari gedung rumah sakit,
melompat masuk ke dalam mobilnya, dan menyalakan mesin dengan sangat kasar. Ban mobilnya berdecit keras saat dia menginjak pedal gas dalam-dalam, melesat meninggalkan area parkir rumah sakit bagaikan orang kesetanan. Di tengah jalanan kota yang masih basah dan sepi, suamiku memacu mobilnya dengan gila-gilaan. Dia melanggar setiap lampu merah yang ada, tidak memedulikan klakson dari kendaraan lain atau risiko kecelakaan yang bisa merenggut nyawanya. Wajahnya merah padam dipenuhi urat-urat yang menonjol di lehernya. Tangannya mencengkeram setir dengan sangat kuat, sementara mulutnya terus menggumamkan sumpah serapah. Sialan, berani-beraninya wanita gila itu menyentuh milikku. Kalau terjadi apa-apa dengan wanitaku, akan kubunuh dia dengan tanganku sendiri. Teriak suamiku di dalam mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, di dalam penthouse yang tenang dan mewah, aku duduk dengan sangat anggun di atas sofa kulit yang empuk. Aku mengenakan gaun malam yang indah, menyesap teh hangat buatan adik tiriku dengan perasaan yang sangat damai. Di hadapanku, mesin gesek kartu nirkabel tergeletak di atas meja setelah selesai digunakan untuk menguras limit kartu gabungan tersebut. Pengacaraku dan adik tiriku duduk di sebelahku, tersenyum menatap layar ponsel yang menunjukkan pergerakan mobil suamiku yang semakin mendekat menuju ke arah kami. Sinyal dari neraka itu telah berhasil menariknya keluar. Semuanya sudah siap. Tuan muda yang bodoh itu sedang berlari masuk ke dalam jebakan mematikan yang tidak akan pernah bisa dia hindari. Akhir dari penderitaanku, dan awal dari kehancurannya, tinggal menunggu hitungan menit saja. Suara deru mesin mobil yang dipacu dengan sangat brutal terdengar memecah keheningan malam dari arah luar gedung. Dari lantai atas tempatku berada, aku bisa melihat kilatan lampu sorot kendaraan yang menembus tirai kaca jendela besar di ruangan ini. Aku meletakkan cangkir porselen putih yang sedari tadi kupegang dengan sangat perlahan ke atas tatakannya, memastikan tidak ada suara dentingan sedikit pun yang merusak suasana tenang di dalam ruangan ini. Aroma manis dari teh kamomil yang baru saja diseduh menguar dengan lembut, memenuhi seluruh sudut ruang tamu yang berhiaskan lampu kristal gantung yang sangat mewah. Di sebelah kiriku, adik tiriku duduk dengan postur tubuh yang sangat anggun. Dia mengenakan gaun malam berwarna gelap yang sangat kontras dengan gaun putih gading yang kukenakan. Di sebelah kananku, pengacaraku duduk bersandar di sofa tunggal sambil memangku sebuah komputer jinjing yang menyala terang, menampilkan grafik data dan dokumen hukum yang telah tersusun dengan sangat rapi. Kami bertiga duduk dalam diam, bagaikan 3 ekor rubah yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap utama. Beberapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat dan terburu-buru menghantam lantai lorong di luar pintu utama. Langkah itu terdengar sangat panik, diiringi dengan suara napas yang terengah-engah seperti seekor binatang buas yang sedang terdesak. Tidak ada suara ketukan atau bel yang berbunyi. Tepat pada detik berikutnya, pintu ganda berukuran besar yang terbuat dari kayu jati itu didobrak dari luar dengan tenaga yang sangat kasar. Suara engsel pintu yang berderit keras menggema di seluruh ruangan, disusul dengan kemunculan suamiku yang berdiri terengah-engah di ambang pintu. Pemandangan yang tersaji di depanku sungguh sangat menyedihkan sekaligus memuaskan. Kemeja kerjanya basah oleh keringat, rambutnya berantakan tidak karuan, dan matanya memerah menahan amarah yang siap meledak. Dadanya naik turun dengan cepat saat dia mencoba meraup oksigen sebanyak-banyaknya. Suamiku mendobrak masuk dengan harapan akan menemukan sebuah kekacauan yang brutal. Dia pasti membayangkan bahwa aku, istri yang dia anggap telah gila dan kehilangan akal sehat, sedang menghancurkan barang-barang atau menyerang wanita selingkuhannya dengan membabi buta. Dia datang sebagai seorang pahlawan kesiangan yang berniat untuk menyelamatkan wanitanya dari amukan orang gila. Namun, alih-alih menemukan kekacauan atau darah yang berceceran, dia justru disambut oleh sebuah pemandangan yang membuat seluruh urat nadinya seakan membeku seketika. Langkah suamiku terhenti secara tiba-tiba di tengah ruangan. Matanya terbelalak lebar, berpindah-pindah dari diriku, kemudian menatap wanita yang selama ini dia anggap sebagai selingkuhan kesayangannya, lalu beralih ke arah pria parubaya berkemeja rapi yang duduk di sudut ruangan. Udara di sekitarnya seolah-olah tersedot habis. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Otaknya yang sudah kelelahan karena tekanan pekerjaan dan stres yang menumpuk seakan menolak untuk memproses kenyataan absurd yang kini terpampang jelas di depan matanya. "Selamat malam, suamiku," sapaku dengan nada suara yang sangat tenang, lembut, dan penuh dengan keanggunan. Aku menyilangkan kakiku dengan santai, menatap lurus ke dalam sepasang matanya yang kini dipenuhi dengan kebingungan total. "Apakah perjalananmu kemari lancar? Jalanan pasti sangat licin karena hujan lebat malam ini. Kemarilah,
bergabunglah bersama kami. Tehnya masih sangat hangat. Apa yang sedang terjadi di sini? Suara suamiku akhirnya keluar, bergetar hebat dan terdengar sangat parau. Dia menelan ludah dengan susah payah, menatap wajahku seolah-olah aku adalah hantu yang bangkit dari dalam kubur. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Dan kenapa kamu terlihat sangat tenang? Bukankah kamu sudah gila? Bukankah kamu pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa? Tanpa menunggu izinku, adik tiriku meletakkan cangkir tehnya ke atas meja dan berdiri perlahan. Dia berjalan dengan langkah yang gemulai mendekati suamiku. Suamiku secara refleks mengulurkan tangannya, mencoba meraih lengan wanita itu seolah mencari tempat untuk berpegangan di tengah badai kebingungan ini. Sayang, syukurlah kamu tidak apa-apa, bisik suamiku dengan suara yang parau, mencoba menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Wanita gila ini tidak melukaimu, kan? Ayo kita pergi dari sini, aku akan menelepon polisi untuk mengurusnya. Namun, alih-alih membalas pelukan suamiku yang penuh dengan keputusasaan itu, adik tiriku justru menepis tangannya dengan sangat kasar. Ekspresi wajah wanita itu berubah total dalam sepersekian detik. Wajah polos, lembut, dan penuh cinta yang selama ini selalu dia tunjukkan kepada suamiku menghilang tanpa sisa, digantikan oleh sebuah tatapan dingin yang sangat menusuk dan penuh dengan kebencian yang mendalam. Jangan pernah berani menyentuhku lagi dengan tangan kotormu itu, desis adik tiriku dengan nada suara yang sangat tajam, membuat suamiku terhuyung mundur satu langkah seolah baru saja ditampar dengan sangat keras di wajahnya. Apa maksudmu? Ini aku, sayang. Mengapa kamu berbicara seperti itu kepadaku? Suamiku benar-benar terlihat sangat menyedihkan, memohon pengertian dari wanita yang selama ini dia puja-puja. Adik tiriku tersenyum sinis, melipat kedua tangannya di depan dada. Mari kita sudahi sandiwara yang melelahkan ini. Perkenalkan diriku yang sebenarnya kepadamu. Aku bukanlah wanita lugu yang bisa kau beli dengan tas mewah dan perhiasan berlian. Aku adalah adik tiri dari wanita yang selama ini kau siksa dan kau hina di dalam rumahmu sendiri. Aku adalah adik tiri dari istrimu. Pernyataan itu meluncur seperti sebuah godam raksasa yang menghancurkan isi kepala suamiku saat itu juga. Lututnya seketika lemas. Dia menatap wajahku dan wajah adik tiriku secara bergantian. Baru pada detik itulah, setelah sekian lama dibutakan oleh nafsu dan kesombongan, dia menyadari adanya kemiripan yang sangat kuat pada garis wajah kami berdua. Bentuk mata kami, lengkungan senyum kami, semuanya menunjukkan bahwa kami berbagi ikatan darah yang sama. Fakta bahwa wanita yang selama ini menjadi tempatnya berkeluh kesah, tempat dia menyembunyikan semua rahasia tergelapnya, adalah adik dari istrinya sendiri membuat akal sehat suamiku hancur berkeping-keping. Tidak, ini tidak mungkin, gumam suamiku sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba menyangkal kenyataan pahit yang kini mencekiknya. Kalian menjebakku? Kalian semua merencanakan ini sejak awal. Tepat sekali, Tuan Muda yang terhormat, sahut pengacaraku yang sejak tadi hanya menjadi pengamat diam. Beliau memutar layar komputer jinjingnya agar menghadap langsung ke arah suamiku. Dan bukan hanya identitas palsu yang menjadi kejutan untukmu malam ini. Silakan lihat sendiri ke layar ini. Semua akses keuanganmu, rekening pribadi, rekening perusahaan yang kau manipulasi, hingga deposito luar negerimu telah resmi dibekukan oleh otoritas perbankan dan pihak berwajib terhitung sejak 3 jam yang lalu. Seluruh bukti penggelapan dana proyek pelabuhan dan transaksi dengan vendor fiktif sudah berada di tangan tim auditor dan kepolisian. Mata suamiku terbelalak melihat grafik dan deretan dokumen resmi yang terpampang di layar. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia menoleh ke arah brankas baja yang tersembunyi di balik lukisan besar di ruang tengah, menyadari bahwa seluruh uang tunai dan emas batangan yang dia simpan di sana kini berada di bawah kendali penuh kami. Mengapa kamu melakukan semua ini kepadaku? Teriak suamiku dengan suara yang pecah, menatapku dengan amarah yang bercampur dengan ketakutan yang teramat sangat. Kamu merencanakan semua ini hanya karena aku membatalkan acara bodoh itu? Kamu tega menghancurkan suamimu sendiri hanya karena sebuah perayaan yang tidak penting? Aku bangkit berdiri dari sofa, melangkah perlahan menghampirinya. Suara ketukan hak sepatu tinggiku terdengar menggema di ruangan yang luas ini. Aku berhenti tepat di depannya, memandang wajah pria yang dulu sangat kucintai namun kini hanya menyisakan rasa muak di hatiku. Kamu pikir semua ini hanya karena sebuah perayaan yang dibatalkan? Tanyaku dengan suara rendah namun penuh dengan racun kemarahan yang telah kupendam selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar buta dan egois. Semua ini bukan tentang malam itu. Malam itu, saat aku menyewa gedung mahal,
membeli gaun sutra yang indah, dan menyiapkan perayaan hari jadi kita, itu adalah ujian terakhir dariku untukmu. Aku ingin melihat apakah masih ada sedikit saja sisa rasa hormat dan cinta di dalam hatimu untuk pernikahan kita. Dan kamu membuktikannya dengan sangat jelas. Kamu memilih untuk pergi menemui selingkuhanmu dan membiarkan ibumu menghinaku habis-habisan. Aku mengambil napas panjang, menikmati setiap detik dari kehancurannya. Masa-masa depresiku, kesedihanku, hingga kegilaanku malam itu yang merobek gaun dan berlari menembus hujan, semuanya adalah bagian dari manipulasi balik yang telah kususun dengan sangat sempurna. Aku sengaja membuat diriku terlihat lemah, tidak berdaya, dan kehilangan akal sehat agar kamu dan ibumu merasa menang. Agar kamu lengah dan meremehkanku. Karena aku tahu, kesombonganmu adalah titik lemahmu yang paling mematikan. Sementara kamu sibuk merayakan kebebasan palsumu dan memamerkan harta hasil curianmu kepada adikku, aku mengatur pion-pionku dari balik bayangan, mengumpulkan setiap bukti kejahatanmu untuk menghancurkanmu dari dalam hingga ke akar-akarnya. Suamiku jatuh berlutut di atas lantai berlapis karpet tebal itu. Dia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tangisannya pecah, sebuah tangisan penyesalan yang sudah terlambat dan tidak ada artinya lagi bagiku. Ego dan keangkuhannya yang setinggi langit kini runtuh tak bersisa, digantikan oleh rasa putus asa yang menenggelamkan seluruh kesadarannya. Pesta teh tiga rubah ini telah mencapai puncaknya, dan sang mangsa telah sepenuhnya terjerat dalam jaring kematian yang tidak bisa lagi dihindari. Suasana hening di dalam ruang tamu penthouse itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara raungan sirene yang sangat nyaring dari arah bawah gedung. Kilatan cahaya merah dan biru dari lampu rotator mobil patroli menembus tirai kaca jendela, menyapu seluruh ruangan dengan warna-warna yang melambangkan datangnya akhir dari segala kebebasan palsu yang selama ini dinikmati oleh suamiku. Pengacaraku telah bertindak dengan sangat cepat dan efisien. Begitu suamiku masuk ke dalam perangkap malam ini, beliau langsung menghubungi pihak kepolisian yang memang sudah memegang surat perintah penahanan resmi berdasarkan bukti-bukti kuat yang kami serahkan sebelumnya. Mendengar suara sirene tersebut, suamiku yang masih bersimpuh di atas karpet perlahan mengangkat wajahnya yang dibasahi oleh air mata. Matanya membelalak penuh dengan kengerian. Dia menyadari bahwa polisi telah datang menjemputnya. Insting bertahan hidupnya yang menyedihkan tiba-tiba muncul. Dia merangkak ke arahku dengan gerakan yang sangat putus asa, mencengkeram ujung gaun malam yang kukenakan dengan kedua tangannya yang gemetar hebat. "Kumohon, istriku, kumohon jangan lakukan ini kepadaku," isak suamiku dengan suara yang sangat menyedihkan. Dia menatapku dari bawah, menghilangkan seluruh sisa harga diri yang dia miliki. "Aku tahu aku salah. Aku sangat bodoh. Aku minta maaf atas semua pengkhianatanku. Kumohon, suruh pengacaramu mencabut laporannya. Jangan biarkan mereka membawaku ke penjara. Aku bisa mati di sana. Aku berjanji akan mengembalikan semua uang itu. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik untukmu. Tolong selamatkan aku, kumohon padamu." Aku menatap pria yang meratap di bawah kakiku ini dengan perasaan yang sepenuhnya dingin. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan atau iba yang tersisa di dalam hatiku untuknya. Pria ini telah merampas kebahagiaanku, menghina harga diriku, dan membuangku seperti sampah. Kini, saat roda nasib berbalik melindasnya, dia mengemis seperti seorang pengecut. "Janji yang kamu buat saat ini tidak ada harganya sama sekali," ucapku dengan suara yang datar dan tanpa emosi. "Kamu tidak menyesal karena telah menyakitiku. Kamu hanya menyesal karena kamu tertangkap. Semua ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk setiap kebohongan dan keserakahan yang kamu tanam sendiri." Aku menarik ujung gaunku dengan kuat hingga cengkeramannya terlepas. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki berat dari sekelompok orang berseragam terdengar mendekat ke arah pintu masuk. Beberapa detik kemudian, 4 orang petugas kepolisian bersenjata lengkap masuk ke dalam ruangan bersama dengan seorang komandan operasi. Pengacaraku segera berdiri dan menyambut mereka, menyerahkan sebuah map berisi salinan berkas resmi yang dibutuhkan. "Selamat malam," ucap komandan polisi itu dengan suara yang tegas dan berwibawa. Beliau menatap tajam ke arah suamiku yang masih terduduk lemas di lantai. "Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Anda terkait tuduhan penggelapan dana perusahaan skala besar, penipuan, dan manipulasi laporan keuangan. Anda berhak untuk diam. Segala sesuatu yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan." 2 orang petugas polisi segera melangkah maju, menarik kedua lengan suamiku dengan paksa untuk membuatnya berdiri. Suamiku memberontak dengan sisa tenaga yang dia miliki, berteriak-teriak histeris saat dinginnya besi borgol dikunci erat di kedua pergelangan tangannya.
Tidak. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Ini semua salah paham. Teriak suamiku dengan wajah yang merah padam karena panik. Dia terus menoleh ke arahku, memohon pertolongan dari wanita yang baru saja dia campakkan beberapa minggu yang lalu. Tolong aku, jangan biarkan mereka membawaku. Namun teriakannya sama sekali tidak mengubah apapun. Para petugas polisi itu menariknya keluar dari ruangan tanpa ampun. Suara tangisan dan permohonan ampunnya semakin lama semakin menjauh di sepanjang lorong, hingga akhirnya menghilang di balik pintu lift yang tertutup. Keheningan kembali menyelimuti ruangan penthouse itu, meninggalkan sebuah perasaan lega yang luar biasa di dalam dadaku. Beban berat yang selama ini menghimpit pundakku akhirnya terangkat sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, sebagai bagian dari epilog kehidupanku yang baru, roda keadilan terus berputar dengan sangat memuaskan. Skandal besar yang melibatkan suamiku meledak di berbagai media massa. Proses hukum berjalan dengan cepat karena bukti-bukti yang kami miliki sangat tidak terbantahkan. Suamiku dijatuhi hukuman penjara belasan tahun atas seluruh kejahatan kerah putih yang dia lakukan. Di saat yang sama, proses persidangan cerai kami di pengadilan agama berlangsung dengan sangat mulus. Berkat kelihayan pengacaraku dalam menyusun strategi hukum, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatanku. Pengadilan memutuskan bahwa aku memenangkan hak penuh atas seluruh harta Gonogini, rumah utama, serta seluruh investasi bersih yang kami miliki sebelum terjadinya kasus penggelapan tersebut. Mahkota sebagai Nyonya Sakini telah sepenuhnya melekat di kepalaku, membersihkan namaku dari segala fitnah gila yang pernah mereka sebarkan. Kemenanganku ini sekaligus menjadi lonceng kematian bagi kesombongan ibu mertuaku. Setelah rekening anak kesayangannya dibekukan dan seluruh aset yang terindikasi hasil korupsi disita oleh pihak berwenang, gaya hidup mewah mertuaku langsung hancur tak bersisa. Karma datang kepadanya dengan cara yang paling puitis dan menyakitkan. Pada suatu siang yang terik, petugas dari pihak bank datang ke rumah utama yang selama ini menjadi tempat mertuaku bernaung. Karena kegagalan membayar cicilan utang bernilai miliaran rupiah yang diam-diam digunakan oleh suamiku untuk menutupi lubang keuangan sebelumnya, rumah mewah itu akhirnya disita paksa oleh bank. Mertuaku, wanita yang dulu begitu angkuh, kejam, dan mengusirku pada malam hujan deras dengan kata-kata hinaan yang menyayat hati, kini harus merasakan penderitaan yang jauh lebih pedih. Beliau diusir secara paksa oleh petugas keamanan di bawah tatapan para tetangga dan teman-teman arisannya yang dulu sering beliau banggakan. Mertuaku menangis meraung-raung di pinggir jalan raya yang berdebu. Wajahnya terlihat sangat keriput dan kusam. Beliau hanya duduk bersimpu di atas trotoar yang panas, memeluk sebuah koper usang yang berisi beberapa helai pakaian sisa miliknya. Tidak ada seorang pun yang sudi membantunya. Kesombongannya telah membuat semua orang berpaling darinya, meninggalkannya dalam kemiskinan dan kehinaan yang akan menemaninya hingga akhir hayat. Sementara itu, di sebuah restoran berbintang 5 yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit dengan pemandangan lampu kota yang berkilauan indah, aku duduk menikmati malam yang damai. Musik klasik dimainkan dengan lembut oleh seorang pianis di sudut ruangan. Aku mengenakan gaun malam yang sangat elegan, tidak kalah mahalnya dengan gaun yang pernah kurobek di masa lalu. Di meja bundar yang mewah ini, aku tidak duduk sendirian. Adik tiriku duduk di sebelah kiriku, tampak sangat cantik dan bahagia dengan pakaian kasualnya. Di sebelah kananku, pengacaraku duduk santai sambil merapikan setelan jasnya. Pelayan restoran menuangkan anggur merah terbaik ke dalam gelas kristal kami. Kami bertiga mengangkat gelas tinggi-tinggi, melihat cairan berwarna merah rubi itu berkilau tertimpa cahaya lampu. Untuk awal yang baru, ucap pengacaraku dengan senyuman hangat, membuka sesi perayaan kecil kami malam ini. Untuk kebebasan dan keadilan, sahut adik tiriku, menatapku dengan pandangan penuh rasa bangga dan sayang. Aku membalas tatapan mereka berdua, merasakan sebuah kebahagiaan yang mengalir hangat di seluruh aliran darahku. Masa laluku yang kelam, penuh air mata, dan pengkhianatan kini telah benar-benar tertutup rapat. Aku telah menulis ulang takdirku sendiri dengan sangat sempurna. Untuk kemenangan kita yang mutlak, tegasku dengan suara yang pelan namun penuh dengan kepastian. Kami mendentingkan gelas kami bersatu, suara kristal yang beradu terdengar begitu merdu dan memuaskan. Kami bersulang, merayakan kehidupan baru yang sangat damai, bebas dari belenggu manusia-manusia serakah, dan menyambut masa depan yang kini sepenuhnya berada di dalam genggaman tanganku. Kehancuran mereka adalah fondasi bagi kebangkitanku, dan aku akan memastikan bahwa cahaya dari mahkota baruku ini tidak akan pernah meredup lagi.